Koalisi Perubahan mengatakan silakan lead ya PDIP, kami akan ikut. Nah, sekarang justru aneh, yang belum menyatakan sikap PDIP sendiri. Padahal dia yang melontarkan capresnya. Jangan-jangan capresnya ini tidak koordinasi sama Mbak Mega waktu melontarkan hak angket. Kalau Bu Mega sendiri gimana sih Dok responnya saat ini terhadap angket? Ya pada dasarnya itu menjadi bahan diskusi. Ya, beliau harusnya menyampaikan itu. Ya, jadi panjenengan jangan pancing saya soal itu. Itu karena walaupun saya tahu nuansa, tapi sebagai ketua umum partai beliau yang menyampaikan itu secara Bang, itu kita berkejaran dengan waktu. Tiba-tiba sistem itu bisa menambahkan, banyak terjadi penambahan gitu ya pada kolom tertentu. Padahal harusnya kalau angka 1 itu terbaca salah, itu paling salahnya jadi 7. Angka 1 dibaca salah, paling salahnya jadi 4. Ini masalahnya huruf 47, angka 47 jadi 470. Nambah. Ya, 38 jadi 838. Logikanya nggak masuk akal. Ternyata apa? Saya cek kan, gitu. Alat itu dari mana gitu kan. Nah, ternyata memang ada kerjasama dengan sebuah kampus ternama. Halo Sobat TN, ketemu lagi bersama saya Insan Sadono di Mimbar Bebas Diskursus.net. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani rekan seperjuangan yang handal, Bung Kabul. Saya Kabul Indrawan dan kami berdua akan memandu Mimbar Bebas kali ini dengan tema gugatan pemilu dan kecurangan pemilu yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita berangkat bersiniar, saya ingatkan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi sebelumnya, setelah itu, silakan Sobat TN juga untuk like, comment, and share video ini. Ya, saat ini sudah ada 3 tokoh di hadapan kita ya Mas ya. Dan semuanya ada di Mimbar Bebas Diskursus.net. Ya, Sobat DN, saat ini para narasumber kita yang sudah hadir adalah Bang Refli Harun. Beliau adalah juru bicara tim hukum nasional Amin. Betul ya Bang ya? Betul. Dewan pakar juga iya. Dewan pakar juga iya. Kemudian penasihat tim hukum nasional juga iya. Jadi saya dapat 3 jabatan, tapi amplopnya nggak ada. Oke, bedanya begitu kalau 01 ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Berikutnya Mas Roy, Maestro Suryo, ahli telematika yang tergabung dalam 100 tokoh dukung hak angket kecurangan pemilu dan Bukan berarti karena posisinya urutannya 1, 2, dan 3 saya jadi nomor 2 loh ya. Oh enggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Oh, iya. Jadi ini benar-benar di tengah. Dan yang berikutnya adalah Bang Firman Jayadeli, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP. itu dulu. Oh itu dulu, sekarang? Sebagai wakil Oh nggak update ini berarti? Deputi Oke. Wakil Deputi TPN. Siap. Mas, Kita mulai ya? kita mulai. Oke. Saya ke Bang Rafli dulu nih. Ya. Bang Rafli, tadinya saya pikir, saya duga, Koalisi Perubahan masuk angin. Karena dipanggilnya sang Ketua Umum Nasdem ke Istana Kedua Presiden. Ya. Tapi kemarin, maksudnya 1 hari setelah sebelum ini, 3 sekjen dari Koalisi Perubahan bertemu dan gagah bilang untuk akan mengikuti PDIP menggulirkan hak angket. Jadi sebenarnya soliditas dari Koalisi Perubahan bagaimana nih? Saya sudah tahu dari Mas Anies 3 hari yang lalu kalau tim Koalisi Perubahan solid. Jadi sikap mereka adalah bahkan sebelum sekjen bertemu dan ketika Surya Paloh bertemu Jokowi, dan itu which is not my business sesungguhnya ya. Karena kan saya juru bicara Capres Anies kan. Nah, dia mengatakan bahwa solid. Cuma mereka menunggu sikap PDIP karena mereka berharap yang leadingnya PDIP. Ini kan ada Firman Jayadeli. Jangan omon-omon doang PDIP-nya. Kan yang melontarkan Ganjar. Lalu disambut oleh Koalisi Perubahan. Kami siap dukung. Koalisi Perubahan itu hanya 167 kursi. Jadi nggak cukup kalau untuk misalnya 50% plus 1 kalau hadir semua. Kalau dengan PDIP dan ditambah P3, kalau P3 masih ikut PDIP, maka jumlahnya 314. Dan itu mayoritas dibandingkan 261. Jadi Koalisi Perubahan mengatakan silakan lead ya PDIP, kami akan ikut. Nah, sekarang justru aneh, yang belum menyatakan sikap PDIP sendiri. Padahal dia yang melontarkan capresnya. Jangan-jangan capresnya ini tidak koordinasi sama Mbak Mega waktu melontarkan hak angket ini. Nah, itu jawaban saya. Kan udah seperti kongsian nih
yang 01 sama 03 gitu ya. Udah ketemu timnya gitu kan. Kenapa juga nggak diambil alih leadernya siapapun gitu. Jadi ya boleh dari PDIP atau dari salah satu dari partai di 01. Ya, sebenarnya sederhana. Kalau dikasih leader saja masih ragu, apalagi dijadikan anak buah. Iya kan? Sebagai fraksi terbesar di DPR, PDIP kan harus diberikan kesempatan pertama, first option untuk memimpin ini. Kalau mereka menyerahkan kepada koalisi perubahan, ya baru kemudian yang leadingnya mungkin bisa Nasdem, bisa PKB atau PKS. Tapi first option kepada mereka. Nah ini kan offeringnya nih belum dijawab balik. Karena kan keputusan PDIP pasti harus dari Mbak Mega kan. Ganjar boleh ngomong apa aja. Tetapi sepanjang Mbak Mega belum mengatakan iya, kan kita tidak bisa mengatakan bahwa pasti jadi begitu. Tapi bukankah urgensi kebutuhan berhak angket itu very urgent, sangat sama urgent. Kenapa saya bilang sangat urgent ya? Orang saya berdebat tuh dengan biasanya kalau 02 kan nggak mau dia. Karena biasanya yang curang-curang tuh nggak mau diungkapkan. Mumpung nggak ada orangnya di sini kan. Jadi saya bilang kalau kita bicara tentang hak angket ya, kita bicara tentang division of labor. Tidak segala hal itu bisa kita adukan atau bawa ke Mahkamah Konstitusi. Yes. Apalagi ke Bawaslu. Saya bilang emang berani Bawaslu mendiskualifikasi paslon 02. Dia keprok kepalanya kan kira-kira begitu. MK pun aduh bolak-balik dulu harus. Nah, perlu yang namanya kepemimpinan puncak, lembaga puncak ya. Walaupun MK kan puncak juga tapi di ranah politik, di ranah check and balances untuk mengungkapkan kalau seandainya memang ada kecurangan yang TSM itu, terutama yang terstruktur di mana institusi kenegaraan puncak terlibat dalam pemenangan paslon tertentu. Tidak hanya melibatkan Presiden Jokowi misalnya, ya saya frankly speaking, dan ini makin bikin 02 takut kalau ngomong begini kan. Tidak hanya melibatkan melibatkan Presiden Jokowi, tapi juga para menterinya dan juga aparat-aparat di bawahnya, termasuk TNI, Polri dan BIN. Kita kan kalau ngomong begini kan ngeri-ngeri sedap. Wah ini menyebarkan berita bohong. Enggak, maksudnya kita nanya, kira-kira ada dugaan bahwa pemilu ini curang, melibatkan state apparatus, melibatkan the highest executive body, ya kan? Nah, karena itulah diadakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Jangan lupa, hak angket itu kan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran hukum, baik oleh institusi di ranah eksekutif maupun state auxiliary agencies, maupun karena terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Jadi apapun bisa masuk. Objeknya bisa dispesifikasi. Misalnya kita mau objek soal deployment bansos, ya, pemberian bansos. Apalagi objeknya dugaan keterlibatan aparatur negara misalnya. Apalagi kalau kita masukkan money politics dengan intimidasi dan lain sebagainya misalnya. Sirekap. Kemudian audit forensik Sirekap, termasuk juga input apa yang namanya rekapitulasi berjenjang. Emang ada jaminan kalau misalnya suara kita 30 di input jadi tetap 30. Kan orang mengatakan udahlah lihat nanti rekapitulasi akhirnya. Itu juga tidak ada jaminan kalau rekapitulasinya kan benar. Ada satu momen ketika setelah dari MPR di DPR setelah disetujui dia kan tetap lari ke MK kan. Artinya ada peran MK juga untuk memutuskan hasil ini. Dan jadi begini, kita jangan keliru. Antara angket dan MK itu nggak ada hubungannya, tetapi bisa saling memperkuat. Oke. Apa yang ada di MK bisa dibawa ke DPR, apa yang ada di DPR bisa dibawa ke MK. Tetapi MK dan DPR tidak boleh ada koneksi, karena itu independency of judiciary. Tapi pihak-pihak yang terlibat ke MK dan terlibat ke DPR bisa saling bawa informasi. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Kenapa? Kalau untuk pembuktian kecurangan tetap ada di MK kan, Mas? Oh iya, tetapi kan kalau misalnya bisa nggak MK misalnya, kan biasanya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Contoh, itu soal klasik. Saya menduga ada keterlibatan aparat terhadap pemenangan paslon tertentu. Itu keyakinan kita kan di bawah alam sadar. Kira-kira bisa nggak cari orang yang berani bersaksi di Mahkamah Konstitusi? Muncul aja nggak berani dia. Sekarang ini
orang melaporkan kecurangan-kecurangan, penggelembungan suara dan lain sebagainya, termasuk dugaan keterlibatan aparat misalnya. Tapi begitu mau ditarik sebagai saksi, pada tiarap semua. Karena takut diintimidasi. Nah, kalau DPR diangkat di forum DPR, maka paling tidak wibawa DPR itu bisa mengimbangi wibawa aparat kemampuan aparat atau lembaga kepresidenan. Walaupun nggak ada jaminan juga mereka bisa selamat dari intimidasi, tapi masa sih aparat kita suka intimidasi? Rasanya enggak ya Mas ya? Saya yakin loh. Rasanya. Iya, TNI, Polri itu merah putih itu. Merah putih ya? Iya, pengen pemilu yang jujur dan adil. Iya. Tanyakan kepada mereka, pengen pemilu yang konstitusional. Nggak mungkin mereka nyurangi, apalagi sampai ngubah-ngubah suara. Itu ketika saya bermimpi. Kalau aslinya, kalau aslinya ya nggak ngerti saya. Kan makanya kita perlu yang namanya verifikasi ya. Okay. Perlu kita investigasi begitu. Bang Firman, ini terkait dengan tadi Bang Ferry bilang, semua tergantung PDIP nih. Gimana sekarang, Bang? Kalau merujuk pada pernyataan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu kan bersumber dari berbagai diskusi di dalam TPN yang dihadiri juga oleh pimpinan partai politik pengusung PD Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Jadi sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tapi satu rangkaian panjang. Sehingga Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyampaikan bahwa memang perlu ranah pendekatan politik konstitusional, yaitu parlemen. Bisa interpelasi, kemudian angket. Arahnya memang ke angket. Nah, tetapi ini kan bukan dalam kerangka TPN, karena di dalam parlemen kan partai politik. Makanya menjadi penting dan relevan jikalau secara formal partai politik melalui pimpinan partai politik itu segera ya mengeluarkan sikap pendirian supaya mendorong bahwa ini juga bersifat tidak hanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, tapi pelanggaran konstitusional. Ya, itu merusak demokrasi dan menghilangkan reformasi. Maka jawabannya sesungguhnya adalah tidak hanya sekedar pendekatan hukum konstitusional, yaitu salah satu yang utamanya adalah Mahkamah Konstitusi, tapi juga ada instrumen yang lain, pendekatan yang lain. Satu politik konstitusional, yaitu dari DPR RI, juga pendekatan khusus konstitusional. Juga ada peran-peran rakyat, civil society, ormas, NGO, media, dan seterusnya. Nah, dalam kerangka yang politik konstitusional, maka memang harus disahuti dengan interpelasi itu. Interpelasi atau angket, Bang? Kan banyak itu sebetulnya, ada 3 ya. Itu interpelasi, angket, kemudian itu menyatakan pendapat. Tapi memang pilihan yang terbaik adalah angket. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus angket? Nah, hak konstitusional DPR RI dalam taraf angket itu bersifat menyeluruh dan mendasar dan melakukan penyelidikan yang memang bagi pemerintah dan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang dan kebijakan negara juga. Nah, kami ingin menyampaikan terminologi soal pemerintah, bukan pemerintah dalam bentuk eksekutif semata, tapi juga termasuk misalnya KPU, Bawaslu, bahkan institusi-institusi yang lain. Karena institusi-institusi yang lain ini sesungguhnya kan melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan. Itu sebetulnya P besar, bukan P dalam pengertian eksekutif. Gitu. Jadi sebetulnya karena jikalau melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, maka berarti jikalau KPU diatur oleh undang-undang, maka itu menjadi objek yang akan diselidiki oleh angket. Makanya pilihan yang paling terbaik, yang solutif adalah angket. Artinya PDIP setuju dengan angket? Memang arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Hanya memang di perjuangan politik ideologi strategis kita kan itu sekali mengeluarkan keputusan maka akan teguh, konsisten, dan ada agenda yang sudah tersusun. Gitu. Makanya kita harapkan sebenarnya sambil menunggu nanti dari partai politik PD Perjuangan dan P3 yang ada di dalam parlemen, mestinya kawan-kawan 01 partai politik pengusung itu ya sudah memulai aja, dimulai aja dulu, dimulai aja, tidak hanya pernyataan normatif. Gitu. Dimulai di mana nih? Dimulai di DPR langsung mengajak semuanya? Itu kan minimal 2 fraksi saja, kemudian 25 orang. 25 orang. Ya dimulai saja, itu loh. Kalau udah dimulai udah pasti PDIP akan ikut?
Kalau kita sih pasti sikap resmi. Jadi jawaban terhadap yang kita gugat Bang Firman, pelanggaran. Jadi itu kita disuruh mulai nanti masuk killing field gitu. Begitu mulai PDIP nggak jadi, malu kita. Tapi secara pribadi paling tidak dari garis TPN yang udah jelas memang itu angket. Itu hanya memang yang kita tunggu kan pernyataan resmi. Nah, persoalannya adalah biasanya partai pengusung itu terutama PD Perjuangan dari kebiasaan sekali mengeluarkan akan ada agenda langsung. Jadi tidak hanya sekedar pernyataan normatif itu. Nah, itu yang disusun sedemikian rupa, banyak faktor yang diperhitungkan, tapi jawabannya adalah memang kita arah ke sana. Kalau Bu Mega sendiri gimana sih Bang responnya saat ini terhadap angket? Ya pada dasarnya itu Bu Mega menjadi bahan setuju diskusi. Ya, beliau harusnya menyampaikan itu. Ya, jadi panjenengan jangan pancing saya soal itu. Itu karena walaupun saya tahu nuansa, tapi sebagai ketua umum partai beliau yang menyampaikan Tapi itu secara Bang, resmi. itu kita berkejaran dengan waktu loh. Nah, itu dia. Iya. Itu dia. Kalau Dan memang itulah angket ini punya dampak untuk hasil makanya pemilu, ya. pernyataan Pak Ganjar itu, Pak Ganjar Pranowo itu menjadi modal awal yang memicu, menyemangati juga rakyat, tidak hanya sekedar pendukung 03, tapi juga masyarakat internasional bahkan juga itu masyarakat domestik ya, sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Nah, jadi itu juga memberikan pesan kepada partai politik pengusung, karena tidak mungkin Mas Ganjar itu menyampaikan itu kalau tanpa koordinasi, tanpa komunikasi, dan setiap hari kan bertemu berdiskusi. Jadi itu pesan yang boleh kami sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi pesan kalau angket dijalankan panggil Kodari dulu. Seru loh kemarin. Kira-kira mungkin dia bisa menjelaskan loh. Itu biasanya halaman belakang dari lalu tim itu apa? kenapa saya sampaikan tadi ya dari awal ya, Mas Roy dan Bung Refli, Mas Iksan dan Mas Kabul itu karena selalu disederhanakan soal bahwa itu hanya berkaitan dengan pemerintah. Saya bilang termasuk juga kelembagaan-kelembagaan yang lain, karena kelembagaan yang lain itu adalah merujuk berdasar pada undang-undang. Nah, jadi misalnya tema sentralnya adalah penyelenggaraan pemilu. Nah, itu bisa berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh KPU, Bawaslu, kemudian juga kepolisian, kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Kementerian Pertahanan. Jikalau itu berkaitan dengan undang-undang, itulah hebatnya, itulah efektifnya angket. Jadi sejak awal kita harus narasikan, dan memang pesannya begitu, bahwa ini bukan dalam konteks eksekutif semata gitu loh. Bank Indonesia pernah ada pansusnya, padahal itu di dalam konstitusi benar-benar independen dan mandiri. Itu loh, kenapa? Karena dia melaksanakan fungsi-fungsi negaraan di mana kebijakannya itu strategis dan berdampak dalam kehidupan berbangsa bernegara. Gitu loh. Jadi ini tidak dalam perspektif politiking, tapi mengakomodasi, mengagregasi apa yang menjadi aspirasi rakyat. Karena ini bukan soal 01, 02, 03, beyond, melebihi soal pilpres semata, tapi soal Indonesia yang benar-benar kita harus jaga konstitusinya, demokrasinya itu. Soal bagaimana ke depan, ada proses yang akan berjalan sedemikian rupa. Nah, bisa jadi juga pendekatan politik konvensional ini, pendekatan juga khusus konvensional lagi, langkah-langkah politik. Saya tidak menyebut ekstra parlementer ya, karena dalam studi politik ketenagaraan ini juga sebetulnya partisipasi politik, ekstra parlemen sebenarnya. Artinya ekstra parlementer mungkin akan terjadi. Kita tidak kita atau didorong untuk ekstra parlementer. Itu aspirasi rakyat. Kita juga tidak bukan dalam posisi itu akan menentang itu, tapi juga tidak dalam posisi memprovokasi, tidak. Tapi kita hanya mau mengatakan secara bersama-sama bahwa itu ruang politik. Itu loh dalam studi politik dan dalam konstitusi kita. Nah, jikalau ada tahapan-tahapan ini tetap dengan ranah konstitusi ya, demokratik konstitusional, maka bisa jadi juga Mahkamah Konstitusi terbuka pikiran-pikiran yang lebih progresif, yang lebih demokratik dalam melihat soal pemilu ini, pilpres ini tidak sekedar hanya angka nominal perselisihan sengketa suara,
Tapi ini ada pengaruhnya dengan rangkaian panjang, nafas panjang dari awal. Bukan hanya jadi mahkamah kalkulator, ya kan? Iya. Itu kan kalau Mahkamah harus Konstitusinya diletakkan baru dalam ya. konteks itu. Karena nanti saya jelaskan itu. Iya. Karena ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nggak bisa MK, TSM dan lain sebagainya. Tapi silakan, saya kalau ditanya saya akan jelaskan. Iya, tapi saya termasuk dalam pilihan ya, Pak mazhab, bahwa kalau pilpres, pilkada bahkan, maka paradigma pemikiran TSM harus masuk. Karena biasanya elemen kekuasaan TSM ini kan identik dengan adanya intervensi langsung tidak langsung kekuasaan. Kalau TPN Tapi sudah kalau menemukan- pileg biasanya sangat minimal kalau ada TSM karena ini partai politik kan sebagai peserta pemilu. Nah, oleh karena itu maka ada berbagai argumen pertimbangan jikalau MK terpanggil untuk mengembalikan citra di hadapan masyarakat bangsa dan negara termasuk internasional. Yang pertama, paradigma pemikiran jangan hanya terkutip dengan pendekatan nominal, kalkulasi gitu. Tapi juga dengan pendekatan yang kualitatif, substansial bahwa ini satu rangkaian panjang. 14 Februari itu adalah proses hasil dari rangkaian tahapan-tahapan yang sudah terkondisikan. Mulai misalnya dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 90. Nomor Kemudian 90. iya. Jadi ada beberapa item yang belum pernah terjadi di dalam pemilu pasca reformasi. Ya. Yang pertama, itu belum pernah terjadi yang diawali dengan kesalahan etik Mahkamah Konstitusi, terkonfirmasi dengan MK. Yang kedua juga belum pernah ada kesalahan komisioner KPU yang terkonfirmasi dengan penghukuman dari DKPP. Yang ketiga juga belum pernah terjadi bagaimana intimidasi, pemanggilan, pengerahan kepala desa secara masif. Kemudian yang keempat juga belum pernah terjadi adanya pernyataan dan sikap politik partisan dari presiden dalam acara resmi kenegaraan, yaitu di Halim itu. Itu ada dampaknya, itu tidak sekedar hanya pernyataan. Karena itu disampaikan di dalam acara resmi kenegaraan, kemudian juga disampaikan langsung oleh presiden. Ketiga itu di hadapan Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan masing-masing. Keempat itu juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan yang kebetulan ada di situ. calon presiden. Dan presiden juga. Kemudian yang kelima juga ditonton, dihadiri, diikuti oleh publik. Kemudian belum pernah terjadi misalnya ratusan pejabat kepala daerah yang diangkat oleh presiden. Memang menurut ketentuan, memang diangkat oleh presiden. Tapi persoalannya adalah ini kan bukan hasil proses pilkada. Kalau hasil proses pilkada maka tentu ini lebih mandiri, independen. Tapi karena ini diangkat dan dievaluasi setiap saat, maka itu sangat potensial untuk diintervensi, untuk diganggu dan seterusnya. Belum pernah terjadi juga misalnya pemanggilan pertemuan-pertemuan soal langsung ke KPPS melalui tangan-tangan yang langsung atau tidak langsung. Jadi ada banyak kejadian yang belum pernah terjadi itu dalam pemilu pasca reformasi. Jadi oleh karena itu maka melihatnya, membacanya tidak berdiri sendiri. 14 Februari itu adalah satu rangkaian panjang didahului dari itu. Jadi jangan melihat nominalnya. Itu satu persoalan tersendiri soal kejahatan IT. Pelanggaran lagi soal yang berbasis di TPS, yaitu hasil. Itu juga satu persoalan tersendiri, satu pelanggaran tersendiri, satu juga kejahatan tersendiri. Tapi itu bagian dari yang harus dikaitkan dengan. Jadi dalam hal ini saya kira Bung Refli pasti mendukung kami lah bahwa ini TSM yang harus kita saling mendukung. Mudah-mudahan kita berhadapan di PSU tanpa 02. Mendukung tapi saling menunggu juga ya. Untuk ini. Nanti kalau kita bisa PSU, sudah kita gentleman agreement, kita jangan curang gitu dong, ya kan? Itu keren itu. Iya. Itu keren. Saya mau menyambar dari penjelasan tadi Bang Firman, tapi saya nanyanya ke Bang Refli nih, karena hubungannya dengan hukum tata negara nih. Mas Roy, habis ini. nanti habis Jumatan. ketika terminologi pemerintahan dengan huruf kecil dan huruf besar. Saya ingat ketika kalau nggak salah pasca putusan 90 MK itu kan juga ada wacana diangketkan itu, tapi Habibur Rahman kalau nggak salah dari Gerindra bilang nggak bisa karena itu wilayahnya bukan wilayah eksekutif, itu wilayah yudikatif MK. Jadi yang benar yang mana nih konsepnya?
Ya, tapi jadi mungkin sebelum ini, Oke, silakan. tapi yang saya maksud tadi ya mungkin di luar lembaga negara ya, itu loh MA, MK, kemudian BPK, Komisi Yudisial, DPD dan seterusnya itu loh. Tapi di luar itu menurut paradigma yang kita anut dalam pengertian itu seperti itu bisa, termasuk KPU, KPK, apa namanya itu Bawaslu, kementerian-kementerian yang lain, Bank Indonesia bahkan seperti bisa itu loh. Oke, saya jawab ya. Ya. Ini ada dua kemungkinan. Habibur Rahman itu mau mengacaukan pikiran kita atau dia nggak tahu, nggak ngerti. Ya, ada dua kemungkinan. Jadi kesalahan terbesar adalah nih, mohon maaf nih, Masinton Pasaribu. Ketika dia mengatakan hak angket, kagak jelas dia. Objeknya apa? Mestinya dia jelas. Objeknya Presiden Jokowi. Nah, itu jelas. Jadi memang kalau yang diangket tuh putusan MK nggak bisa. Ya. Tapi intervensi istana terhadap putusan MK itu bisa. itu justified untuk diadakannya hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat, bahkan impeachment. Nah, cuman kan rekan kami ya dari PDIP ini main poco-poco dia, maju mundur, selangkah maju, selangkah mundur. Kalau dia tajam, maka hak angket itu justified. Kami tidak sedang mempermasalahkan putusan MK karena berlaku independency of judiciary, tapi yang kami persoalkan adalah intervensi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden terhadap independency of judiciary di Mahkamah Konstitusi, karena salah satu putusan dari Majelis Kehormatan itu adalah Paman Usman membiarkan Anwar Usman Anwar Usman membiarkan dirinya diintervensi. Maka Rocky Gerung selalu ngomong kan, siapa yang bisa mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi? Pasti kekuasaan yang lebih tinggi. Nggak mungkin tukang parkir kan, kira-kira begitu. Kekuasaan yang lebih tinggi dari MK secara individual ya kepala pemerintahan atau kepala negara. Menterinya pun tidak bisa mengintervensi. Nah, kan itu kan sebenarnya hal yang sudah tajam sekali. Tinggal panggil Pak Jimli, panggil yang pihak-pihak yang terlibat, panggil Pratik yes ya kan. Kalau Pratik no nggak datang dia nanti. Maka dari situ kita akan tajam. Nah, sayangnya memang selalu ada keraguan dari PDIP kalau sudah mau main tajam. Begitu tajam, bengkok dia mulai. Tapi mungkin tanggal 4 lah, setelah masa persidangan Jangan dimulai, khawatir lah. ada paripurna itu kan, di Kalau paripurna kita mungkin ini ya. politik garis lurus. Amin. Dan tentu kalau Tetap melihat amin, misalnya tetap amin. rekam jejak perjuangan Bu Mega ya itu tidak pernah akan goyah lah, itu pasti konsisten dia. Kemudian di luaran pro kontra muncul lah tentang angket ini kan. Adalah muncul 100 tokoh yang mendukung bergulirnya hak angket. Ya. Mas Roy kan salah satu penggawanya nih kan. Boleh lah spill cerita kenapa sampai muncul itu, berangkat dari paradigma apa segala macam nih. Jadi Dan gini juga 100 tokoh 135 itu gimana muncul? Iya. Soalnya itu kayak ini selebrasi kemenangan. Baru 2 jam tahu menang tiba-tiba rame tuh. Istora hebat ya kan? Insya Allah kalau itu memang dari hati nurani yang paling dalam ya. Kami tergerak untuk kemudian berkumpul ya, diawali dengan adanya ide. Kalau menurut Prof. Din Samsudin, ide itu malah justru munculnya pertama kali dari Pak JK. Oke. Ya, jadi Pak JK pun tidak keberatan namanya dicantumkan di situ. Ya, dan Prof. Din kontak saya langsung untuk kemudian, dan saya lihat nama-namanya memang nama-nama yang tidak asing ya. Ada Jenderal Fahru Rosi, ada kemudian ada Pak mantan Wakapolri, kemudian ikut di situ ada mantan Ketua Komnas HAM dan lain sebagainya. Ada lah di salah satu. Tapi intinya begini, kenapa saya terlibat di dalamnya? Itu ada hal juga gitu. Sebagai mantan politisi Dan mantan Menpora. kalau mantan Menpora nggak ada hubungannya, mantan politisi. Tapi ternyata belum banyak korban undang-undang ITE. Tapi ternyata belum banyak yang tahu juga gitu ya. Ternyata saya 4 tahun sudah di politik, belum banyak yang tahu. Bahkan ada yang mengatakan, loh, Mas kan masih di partai itu, partai yang mendukung 02. Kenapa kok ikut-ikut teriak? Loh, saya udah 4 tahun. Udah 4 tahun saya mundur terhormat deh, bukan dipecat, belum minggat. Ya, saya mundur dengan surat resmi karena saya termasuk 5 terbaik di partai itu, ada sertifikatnya gitu ya. Dan saya mundur untuk sekolah, dan alhamdulillah selesai sekarang. Jadi artinya saya tergerak, kenapa? Saya kembali pada kita bahwa hobi saya teknologi. Saya melihat dalam pemilu kali ini, saya melihat dengan sangat nyata, dengan sangat kental ya, atau sangat vulgar,
dipergunakannya teknologi bukan untuk memperbaiki bangsa ini, tetapi justru untuk berbuat curang atau berbuat tidak benar. Ya, dimulai dari debat. Saya udah curiga ketika debat itu tiba-tiba ada satu yang debat itu yang tadi yang ngomongnya gitu ya gitu. Tiba-tiba bisa lancar. Di feeding. Kenapa, Mas? Nah, karena ada feeding. Kayak apa barangnya? Nah, jadi bahkan ada bocor suaranya. Waktu debat pertama, saya menengarai. Ya, menengarai itu belum tentu menuduh kan? Iya. Menengarai karena ini dari hasil analisis teknologi. Dia menggunakan alat yang memang bisa dipakai seperti ini. Nah, ini alatnya. Jadi alat ini bisa dipakai. Kemudian makanya saya bilang kenapa harus ada 3 mic waktu itu dipakai? Karena salah satu dari mic itu fungsinya tidak hanya untuk mic, tapi dia bisa untuk speaker. Untuk headset kecil, dan itu terjadi sebenarnya kalau kita neliti di alatnya pada jack ini. Ya, Oke. gitu. Jadi jack ini kalau ini hanya satu, berarti dia hanya mikrofon. Iya. Tapi kalau ini 2, yang satu headphone. Karena tidak mungkin mic-nya stereo ini, karena mic-nya cuma satu. Bahkan ada yang 3. Yang bermasalah itu selalu 2. Tuh, ya. Nah, tapi ini benar. Kalau satu enggak. Benar Mas Refli, hampir aja saya jadi korban undang-undang ITE lagi. Karena langsung dituduhkan hoax gitu waktu itu. Dan udah ada pelaporan ke saya juga. Oke. Ya, tapi ya karena alhamdulillah juga kebetulan juga Polisi kita baik-baik tadi Bang Refli. oh iya baik, dan kebetulan banyak hacker yang baik juga. Maksudnya harusnya orang-orang itu pada menyerang kan? Kan akun saya diserang. Diserang dan hilang. Jadi hilang juga barang buktinya. Oh, hilang itu ya? Hilang. Tapi di ini saya ada. Ya nggak apa-apa. Di Tapi video kan, saya. Tapi kan buktinya adalah di akun itu. Gitu. Oh, yang dia laporkan kan akunnya. Iya. Nah, akunnya udah nggak ada. Nah, menariknya lagi, kemudian KPU pun setuju dengan itu. Jadi KPU berikutnya kan hanya 1 mic. Iya. Atau maksimal 2, yang satu handheld sebagai backup. Nah, berikutnya pada debat yang selanjutnya, dia punya akal lagi. Dia gunakan jaket. Jaket. Ini Mas, saya potong sebentar, saya potong. Ini omong-omong soal yang tadi, yang pakai headphone tadi itu. Bukankah itu propertinya KPU, Mas? Bukan. Karena bisa saja itu memang propertinya KPU. Tapi kan kalau orang menambahkan fungsi, yang bisa jadi yang resmi itu tidak ada fungsi untuk headset. Tapi dia bisa saja kan gitu. Nyatanya apa? Jadi di situ KPU-nya yang nggak periksa soal itu ya. Nah, itu nyatanya ya. KPU pun sudah statement pada saat debat berikutnya, dia tidak bisa pas pampres tidak bisa memeriksa kandidat itu karena dilindungi dia selaku pejabat negara. Tapi tiga-tiganya kan pakai barang yang sama. Betul, tampaknya. Mohon maaf, pandangan awam dengan pandangan orang teknis kan beda. Tampaknya ini mikrofon bisa aja di dalamnya diisi 2 atau 3 diisi. Ada fungsi lain lagi. Ada fungsi lain. Bisa. Nyatanya apa? Nyatanya ada suara bocor udah waktu itu. Oh, yang dah gitu. Ya, yang dah. Dan itu tidak sama dengan kalau itu disebut itu adalah suaranya seorang moderator dari salah satu TV. Saya udah uji suaranya itu nggak sama suaranya gitu loh. Nah, berikutnya karena tidak mungkin pakai alat yang dipasang kelihatan. Nah, kan kelihatan ketika memperkenalkan dia masih pakai baju. Berikutnya dia udah pakai jaket dan jaketnya lehernya diginikan. Didirikan. Kayak keren jadas ya. Nah, buat apa kayak keren? Untuk menyembunyikan alat ini. Jadi sejenis ini ya. Karena ada yang lebih sempit, ada yang lebih kecil, atau ada yang lebih ini bisa dibongkar. Ini fungsinya adalah neck Bluetooth speaker. Oke, ini dari Gibran ini. Tapi saya nggak nyebut nama loh ya. Tahu dari Gibran. Kalau saya ada intervensi kan, Speaker out itu kan? Memang ini speaker out, dia bisa dipairing dengan handphone. bisa ada interferensi kan Mas? Bisa dengung dan lain-lain. Ya kalau sudah diatur, kalau sudah dilatih kan ya clear kan. Dan kan pasti sudah diatur gimana cara ngomongnya. Berapa meter itu bisa? Oh ini bisa jauh kalau Bluetooth, bisa 5 meter, ya maksimal 5 meter. Dan kenapa dia selalu menggunakan mic handheld? Supaya kalau handheld itu kan harus dekat benar supaya kedengaran. Kan ada kemarin pasti kedengaran nih suaranya. Enggak, kedengaran kalau mikrofonnya tuh dideketin gini. Kalau enggak ya dia nggak akan kedengaran. Yang dengar hanya orangnya. Jadi artinya mulai dari situ saya udah melihat, waduh teknologi kok malah digunakan untuk hal kayak gini sih. Gitu. Aku hanya hitungan detik aja. Sebetulnya KPU itu salah melakukan pembiaran by omission. Karena penanggung jawab penuh dialog itu sebetulnya debat itu KPU. Saya sejak 2004 kan, 2009, 2014, 2019 kan, dan sampai sekarang kan tim sukses ya dalam soal pilpres. Jadi bahwa ada kerjasama misalnya dengan pihak keamanan, iya.
bisa aja mereka lihat, tapi KPU bertanggung jawab untuk bisa berhak penuh dan untuk memeriksa. Dan bukan hanya saya kan yang komen. Apalagi ini bukan presiden incumbent, wakil presiden incumbent. Yang presiden incumbent pun, wakil presiden incumbent bisa KPU dari hulu sampai hilir karena dia penanggung jawab penuh bahwa ada pas pampres menyaksikan saja. Tapi mereka ini capres rasa incumbent. Nah, saya melihatnya Bung Refli ini ada pembiaran. Nah ini yang harus dikritisi betul. Saya tambahin lagi Pak Ihsan. Jadi waktu itu sebenarnya kalau tadi dikatakan properti KPU, enggak juga tepatnya karena sebenarnya salah satu dari liaison officer dari 03 kalau nggak salah waktu itu memprotes juga karena ada yang alat yang dipasang di kandidat itu besar banget kayak bantal gitu loh. Bantal. Dan itu disebut itu bantal kesehatan. Terus saya bilang, ngapain bantal kesehatan dipakai di debat? Bantal kesehatan dipakai di rumah sakit dong. Itu fungsinya apa? Itu memang receiver. Yang hubungannya kalau kita pakai feeder, kita pakai alat feeding, itu di belakang. Dan itu nampak, dan itu bukan saya awalnya yang mengeluarkan itu kan beredar di mana-mana gitu. Jadi artinya banyak banget kejanggalan yang secara teknis memang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mengerti gitu. Dan nggak mungkin itu semua orang bisa mengerti. Dan kaitannya dengan hak angket itu, kalau kita laporkan itu ke Bawaslu sekarang, itu sudah daluarsa. Itu repotnya. Kalau kita masukkan ke Mahkamah Konstitusi, MK tanya, kalian lapor nggak ke Bawaslu? Enggak. Kalau begitu Anda tidak melakukan tugas Anda dengan baik, dicoret itu kan. Tapi kalau misalnya ke angket, bisa dipanggil tuh KPU-nya. Independensinya. Kenapa Anda nggak periksa? Pertama, dilakukan dulu penyelidikan apakah memang betul alat itu ada atau tidak. Lalu KPU-nya bagaimana? Tapi meskipun demikian, saya juga agak pesimis Mas Refli. Karena apa? Persoalannya kan udah beberapa, pasti alat itu udah dimusnahkan lah gitu. Jadi kalaupun jaketnya mau dijadikan barang bukti, tapi jejak digitalnya kan bisa. Jejak digital bisa. Apalagi kan ada orang-orang yang juga bisa agak jeli. Ada kabel kelihatan, ada apa gitu kan bisa muncul. Nah, berikutnya yang kentara sekarang lagi berjalan adalah proses sirekap, sistem rekapitulasi. Banyak sekali orang yang berkomentar kenapa sirekap itu aneh gitu, karena teknologi kok malah bikin lambat. Saya pun sampai membuat tulisan sirekap itu memang banyak kelebihannya, lebih lambat. Ya toh, lebih tidak cocok, pokoknya banyak lebih boros, lebih salah. Karena apa? Aneh. Sistem OCR, Optical Character Recognition, dan OMR, Optical Mark Reader, yang sebenarnya sudah lazim dipakai di Indonesia, udah lebih dari 20 tahun yang lalu lah dipakai untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ternyata bisa konyol banget di pemilu kali ini. Gitu loh. Padahal sistem itu kalau dilihat sejarahnya sudah 110 tahun juga gitu. Itu kan ditemukan tahun 1914 di Jerman gitu. Jadi artinya apa? Tiba-tiba sistem itu bisa menambahkan. Banyak terjadi penambahan gitu ya pada kolom tertentu. Padahal harusnya kalau angka 1 itu terbaca salah, itu paling salahnya jadi 7. Angka 1 dibaca salah, paling salahnya jadi 4. Ini masalahnya huruf 47, angka 47 jadi 470. Nambah. Ya, 38 jadi 838. Logikanya nggak masuk akal. Ternyata apa? Saya cek kan, itu alat itu dari mana gitu kan. Nah, ternyata memang ada kerjasama dengan sebuah kampus ternama. Nah, saya justru membela kampus ternama itu. Ayo bicaralah. Kampus ternama dari Bandung ini. Saya bilang Institut Teknologi Bogor. Karena apa? Karena jelas-jelas itu yang bekerja sama dengan KPU kan gitu. Ada MOU-nya. Nah, jadi apa? Tolong Anda sekarang dituduh oleh masyarakat kan gitu. Bahwa Anda terlibat. Saya insya Allah ya, saya husnuzon saja. Saya tidak suudon. Kalau institusinya pasti tidak. Tapi mungkin ada oknum yang membukakan ini sistem teknisnya, Bang David, namanya membukakan backdoor atau membukakan pintu atau dibocorkan supaya ada program lain, ada script lain yang bisa masuk, yang automatically dia nambah. Namanya automatic algorithm. Jadi apapun yang ditambah di situ, dia nambah angkanya. Dan uniknya apa? Itu memang hanya terjadi mostly di paslon tertentu nomor 2. Memang kadang-kadang ada di 1, kadang-kadang ada 3, tapi kecil banget anunya. Tapi kan biasanya ada limit, Mas. Misalnya di DPT itu kan 250 stop gitu loh. Itulah yang aneh. Kan udah dikunci sama dia. Betul, dia makanya. Itulah yang aneh. Jadi sirekap ini sebenarnya bukan hal yang sama sekali baru, Mas. Sirekap ini sudah dipakai semenjak pilkada oleh institusi yang sama, bekerja sama dengan kampus yang sama. Waktu itu justru ada automatically cut off pada angka di atas 300. Jadi misalnya 1 TPS itu maksimal 250 300. Jadi sebenarnya sederhana kan? Langsung aja di cut off. Ini enggak. Jadi automatic cut off-nya
dibiarin aja. Jadi mungkin sistemnya terlalu baik mungkin. Nah, siapapun diterima. Makanya saya menghimbau sekarang bukan hanya ke kampus itu tapi juga para teman-teman akademisi dari kampus-kampus lain, ayo bersuara lah ini. Teknologi, ilmu sekarang ini lagi jadi kudung, lagi dipakai untuk menyembunyikan kejahatan. Inilah mungkin bisa masuk pada TSM itu tadi gitu ya gitu. Jadi artinya ini ada sebuah, kalau saya melihat ada sebuah skenario, ada sebuah gerakan yang mempergunakan concern saya di teknologi. Saya bukan lagi di politik kan. Yang saya tidak rela teknologi itu digunakan mulai dari alat bantu yang ilegal, ya kemudian perhitungan sistem yang salah. Padahal itu jelas melanggar. Apalagi yang terakhir adalah ketika Komisioner KPU mengumumkan dengan lantang, kami pastikan data kami tidak ada di luar negeri. Saya bilang siapa yang bisa menjamin kalau ada data itu disimpan di sebuah cloud, ya itu tidak bisa diakses dari mana saja. Berarti cloud nggak aman? Sangat tidak aman cloud itu. Saya pernah, jadi sering lah meneliti, misalnya cloud itu disimpan untuk digunakan untuk menyimpan gambar atau video. Bocor kemana-mana. Dan ini dengan sangat lantang saya katakan, KPU menggunakan cloud yang menjadi cloud itu milik Alibaba.com karena tempatnya adalah di Singapura. Jadi di host di Alibaba.com di Singapura, di Aliyum Computer, ya. Dan itu meskipun mungkin data fisiknya, mungkin dia bilang, data fisiknya ada di Indonesia kok. Iya, data fisiknya ada. Sekarang kalau kita bicara data, nggak bicara fisik lagi. Data itu logik. Begitu logik bisa diakses luar negeri, dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang lalu, pasal 50, di mana data-data krusial dan milik masyarakat atau warga atau objek vital tidak boleh di luar negeri. Meskipun ini sayangnya nih Bang Refli, undang-undang pribadi itu baru berlaku 2 tahun setelah diundangkan Oktober kan. Tapi kan berarti Oktober besok. Belum ketika hasil dari ini sudah dipakai, itu sudah melanggar kan. Artinya gini, kalau kita sudah tahu mau lewat jalan itu nantinya mau ditutup, kok ya kita lewat situ. Jalan itu sudah melanggar, kok ya kita lewat situ. Jadi artinya nggak sopan. Dan saya kemarin teriak lantang, saya dalam 100 tokoh itu saya teriak lantang, harus ada audit forensik. Dijawab juga oleh KPU. Kami sudah di audit forensik. Nggak bisa. Audit forensik harus lembaga independen. Dan kalau KPU menolak di audit forensik, dia melanggar Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi pelanggarannya banyak Bang Refli. Kalau mau. Tapi saya tambahkan logikanya ya. Biar ini yang saya katakan logika Sontoloyo, KPU Bawaslu. Jadi ketika orang kemudian mengindikasikan Sirekap itu bermasalah, bahkan yang lebih kicking lagi saya mengatakan jangan-jangan Sirekap itu angkanya sudah ditulis terlebih dulu sebelum adanya proses penghitungan suara. Karena ada seorang anggota KPPS yang berhasil membuka Sirekap itu pada pukul 13 sebelumnya dan tiba-tiba sudah ada datanya. Dia bilang, saya tanya di provinsi mana? Di provinsi Sumatera katanya dan di Jawa. Artinya waktu Indonesia bagian barat kan, padahal pada waktu itu belum ada penghitungan. Nah, asumsi saya jangan-jangan begitu. Makanya kita di Timnas menduga, sekali lagi menduga harus dibuktikan. Ada memang setting awal dan algoritma itu tetap dipertahankan ketika angka itu bergerak 5%, 10%, 20%. Pokoknya ya 56, 57, 58 tuh nggak berubah dari sana. Oke, itu satu. Tapi Sontoloyonya KPU dan Bawaslu akan mengatakan begini. Itu bukan perhitungan resmi. Itu hanya alat bantu. Pertama, logika pertama ya. Ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Logika pertama, kalau Anda punya alat bantu tersebut harus kredibel. Kalau alat bantu tidak kredibel, ngapain dijadikan alat bantu? Mahal lagi. Jadi alat bantu itu untuk menjadi guidance pada perhitungan manual. Karena kalau perhitungan manual diperkirakan akan banyak human error-nya karena manual kan, manusia yang bekerja. Jadi kalau ada misalnya gap yang terlalu lebar, maka alat bantu ini akan mengguidance. Tapi alat bantunya harus clear. Bukan alat bantu yang sudah disetting duluan. Dia sebagai guidance juga, tapi guidance yang buruk, bukan guidance yang baik. Itu satu. Yang kedua, apakah kita bisa menjamin yang namanya input rekapitulasi mulai dari PPK sampai KPU Kabupaten Kota sampai nasional itu bebas dari kesalahan yang algoritmatik tadi. Misalnya kita input 300, oke, semua 300 kan terpampang. Pulanglah para saksi-saksi ini.
begitu direkap di kabupaten kota, Naik dia. naik, berubah angkanya. Sementara saksi-saksi tadi kan nggak ada Udah lagi. nggak ada lagi. Dia pulang. Logika Sontoloyo KPU bilang, kalau ada yang terjadi gampang katanya. Di dalam si rekap itu ada C hasil. Nah, Cek aja C hasilnya. Sontoloyo saya bilang. 2 Sontoloyonya. Ya. Berapa banyak itu? Pertama, pemindaian dari C hasil kepada si rekap itu belum tentu akurat 100%. Iya. Itu pembacanya belum tentu akurat. Kedua, siapa yang mau mengecek Satu persatu TPS. 823.220 unit? Kan nggak mungkin. Iya, 2 tahun belum tentu selesai kalau kita mau ngecekin satu-satu. Apalagi algoritmanya lari-lari. Nah, Kata KPU, kami hanya menemukan kesalahan di hanya 2.325 pemindaian. Ya, berbeda antara C hasil dengan yang di input oleh si rekap. Cuma dia bilang 2.325 itu. Kalau saya mengatakan pertama itu tidak cuma, kedua itu yang ketahuan. ya. Yang tidak ketahuan kita nggak tahu. Apalagi ada spekulasi yang mengatakan bisa algoritma yang lari-lari. Kita perbaiki di sini, dia lari ke sono. Padahal rimba rayanya itu di 823.220 penghitungan. Jadi kan menyembunyikan gampang sekali. Makanya satu-satunya jalan audit forensik itu. Baik terhadap si rekap maupun terhadap sistem input rekapitulasi. Setuju, Bang. Saya tambahkan juga, Bang. Sebenarnya gini, masyarakat sebenarnya juga bisa kalau logika akal sehat ya, akal cerdas itu sebenarnya membandingkan antara quick count kemarin, ketika quick count itu angkanya tiba-tiba sudah 50 sekian dengan real count, itu harusnya tidak boleh sama kurvanya. Karena kalau quick count oke lah, boleh lah dia punya 2000 sampel katakan gitu. Tiba-tiba muncul jeblek, tiba-tiba muncul segitu, angkanya bisa 20 sekian, 50 sekian, 17 sekian, meskipun angka itu kan question mark semua. Tapi tiba-tiba perhitungan manualnya, tiba-tiba angkanya juga segitu tuh nggak masuk akal. Karena perhitungan manual kan dimulai misalnya katakanlah dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta saja bahkan saya lihat banyak sekali laporan yang mengatakan Jakarta tuh imbang perolehannya antara 01, 02. Ya, ada juga 03 yang di daerah lain yang lebih tinggi. Tapi para surveyor bilang bahwa itu sudah dari tahun 2004, 2009 memang seperti itu kan. Oh iya, kalau quick count ya, tapi kalau manualnya enggak kayak gitu. Jadi kami menemukan dari TPN Ganjar Mahfud 2 hari sebelum tanggal 14 Februari itu ada simulasi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Jadi simulasinya adalah jadi secara manual 01 dapat 93, 02 93, 03 93. Ketika diinput di Sirekap berubah 01 tetap 93, 02 naik menjadi 97, kemudian 03 menjadi berkurang 1 menjadi 92. Nah, TPN Ganjar Mahfud menyampaikan pengaduan resmi ke Bawaslu untuk menginvestigasi ini. Dan untuk sementara mengingatkan KPU. Dan kemudian juga kita konferensi pers hari itu juga tanggal 12 Februari. Saya salah seorang yang ikut menjadi narasumber waktu itu. Kita mengingatkan sebab itu baru salah 1, salah 2, salah 3 terjadi di simulasi. Itu. Bayangkan kalau 800.000 lebih 823.200 terjadi saja itu di bawah 50% kali sekian. Nah, persoalannya kemudian adalah ini kan alat bantu katanya tadi. Sebetulnya maksudnya kan untuk mengontrol hasil berbasis TPS. Jadi ada alat kontrol gitu loh membantu. Tapi persoalannya sekarang yang terjadi dalam proses pemilu pilpres ini adalah TPS sendiri juga berbasis C1 itu, hasil itu kan bermasalah juga. Kemudian ini sendiri juga bermasalah serius. Nah untuk itu maka, dan bisa jadi sebelum Bung Refli tadi, kan saksi-saksi kita kan ada yang tidak lengkap. Ada yang lengkap tapi kan tidak mengikuti pendekatan Sirekap. Jadi yang bersangkutan mengira bahwa ini tidak persoalan. Masih seperti yang di awal. Itu loh angka yang di hasil ya. Nah kalau yang mengetahui saksi yang ada kesadaran teknologinya, IT-nya tinggi, syukur. Tapi ini kan 800.000. Betul, 823.200 untuk TPS. Nah, itu banyak banget. Iya, jadi itu persoalannya. Nah, itu yang kita minta kepada KPU menghentikan ini dan kepada Bawaslu juga untuk melakukan investigasi melalui secara resmi PD Perjuangan. Bang, jadi itu kan abang kan tahu 2 hari sebelum pencoblosan ya?
Iya 2 hari. Pertanyaannya adalah ketika itu kenapa nggak langsung? Udah jangan pakai aja Sirekap gitu. Kita sudah mengingatkan ke Bawaslu di konferensi pers ini. Kita udah mengingatkan karena ini kan baru contoh ya, gitu loh. Tapi kita ingatkan betul ini bahaya, gitu loh. Nah, supaya lebih cepat mengantisipasi dan supaya mengatasi. Karena kita juga belum tahu Mungkin sepenuhnya waktu itu kejadian. Tapi ini mungkin bahaya sudah betul. mungkin sudah tahu waktu itu sengaja di loophole-nya itu, di backdoor-nya itu kalau belum hari H multiplikasinya belum banyak, jadi nggak curiga. Coba pada hari itu, misalnya dari 93 yang sebelah jadi 930, wah pasti langsung teriak-teriak. Tapi tadi menarik pertanyaan, kenapa si rekapnya kemudian tidak usah dipakai saja? Nggak semudah itu. Kalau misalnya kita tidak punya guidance, wah itu lebih parah. Waduh, itu lebih alam liar lagi. Kita nggak tahu hasilnya. Sampai sekarang kan kita nggak tahu hasil resminya kan. Kalau misalnya nggak ada sirekap, ya udah kita nunggu aja, berdoa mudah-mudahan nggak dicurangi, atau mengandalkan penghitungan masing-masing paslon yang bukan tanggung jawab dia. Kedua, ada kesulitan kan. Di paslon itu juga kesulitan memindai kan. Dan belum tentu juga saksinya lengkap, atau saksinya dibajak juga bisa. Diintervensi, ditakuti, atau bahkan ada yang dibakar C1-nya. Jadi ada persoalan-persoalan di situ menurut saya. Jadi karena itu ya tidak ada cara lain, angket ya untuk mendobrak ini, audit forensik KPU, baru kita bersengketa ke MK. Kalau enggak, betul kata Profesor Nazarudin Samsudin, MK akan jadi killing field. Iya, ladang pembunuhan hanya untuk membenarkan. Nanti yang menang bilang, nah kan, kalian omong-omong doang adanya kecurangan. Buktinya nggak terbukti. Iya, dan menurut kami ini nanti satu klaster tersendiri di antara klaster pelanggaran TSM lain soal yang Sirekap dan seluruh yang berkaitan dengan IT. Satu item. Karena variannya lagi ada soal Alibaba tadi. Itu banyak lagi soal keamanan nasional. Betul, itu soal servernya kepentingan nasional. Luar negeri gitu ya. Walaupun undang-undangnya belum berlaku, semangatnya kan KPU sudah membaca bahwa itu kan demi kepentingan nasional sebetulnya. Tidak boleh itu di luar, di bawah penguasaan asing dan seterusnya. Kita jaga betul. Walaupun belum berlaku, tapi jiwa nasionalisme itu kan harus ada. Itu sudah tadi seperti contoh tadi. Dan menariknya gini Pak Ihsan, ketika awalnya Komisioner KPU mengatakan kami pastikan itu tidak berada di luar negeri. Tapi begitu saya keluarkan datanya lengkap dengan bukti screenshot dan capture IP-nya itu 170 sekian. Nah, baru berikutnya pada tayangan yang direkam oleh salah satu host senior ya di ILC, Ketua KPU mengatakan sepengetahuan saya gitu ya, atau sepanjang saya tahu gitu ya. Jadi udah mulai agak goyang gitu, udah mulai gak jelas. Ya saya terus komentar, ya mungkin pengetahuan Anda tidak panjang, saya bilang gitu kan gitu. Karena kan sepanjang yang dia tahu begitu tidak di luar. Ya, mungkin aja setelah hukum KPU memang tidak mengerti karena KPU MOU-nya dengan kampus ternama tadi. Nah, sekarang kampus ternamanya kemana kan nggak ada di MOU itu. Makanya saya teriak terus ya. Ayo speak up kampus itu supaya Anda tidak dijatuhkan. Tapi kan konon kan kabarnya si yang dapat proyek pembuatan itu kan sekarang menduduki posisi jabatan tinggi di rektorat. Jadi takut jabatan juga dia gitu loh. Jadi tapi itu jelas dan menarik, salah satu dari top 100 tokoh itu kebetulan dia mantan Wakapolri. Ya, ini kalau polisi sebenarnya jelas dia bilang. Pak Ugro. Namanya Ugro Seno. Pak Ugro Seno. Itu karena ada rekamannya juga. Dia bilang kalau polisi yang benar sebenarnya udah jelas, datangnya aja KPU. Mantan Kabar Reskrim langsung menyampaikan kepada saya. Langsung polis lain sebenarnya servernya selesai sebenarnya udah. Ini computer crime. Bahkan pun yang Sirekap itu harus dijadikan barang bukti. Dan itu TKP. Itu loh sebetulnya. Jadi supaya benar-benar dalam rangka investigasinya yang meluber mendasar itu, dalam rangka untuk membongkar ini kan demi keliling kebenaran, bukan lagi soal siapa menang siapa kalah. Ini bukan persoalan. Jadi karena prinsip kita kan one person one vote one value. Pelanggarannya sudah jelas. Nih IP-nya 170 33 sekian, ini sudah saya capture, sudah saya simpen. Siapa tahu udah di masking kalau sekarang itu ditutup gitu. Karena memang pasti upaya itu. Tapi kan kalau dengan audit forensik ketahuan semua. Mau dia ditutup sekarang, dibongkar, pernah terkoneksi kemana saja. Dan saya pastikan sekali lagi, kalau di cloud pasti tidak hanya di dalam negeri. Dan itu pasti sudah pelanggaran undang-undang keterbukaan informasi publik. Dan kalau dia tidak mau di audit forensik, dia sudah melanggar keterbukaan
informasi konkret. Sekarang ya beredar misalnya video M-Code tadi kan. Hari ini Ya. beredar kemana-mana, rapat 5 Januari menyebutkan hasil. Saya harus hati-hati. Ini yang disebutkan hasil survei Atau apa? atau perencanaan. Karena jumlah hasil doang. Hanya Iya. mengatakan hasil saja. Ya, ini katanya 02 sekian, 01 sekian, 02, 03 sekian, tepuk tangan gitu-gitu. Nah, yang disebutkannya itu mirip dengan yang Oke. yang sekarang berlangsung. Ini agak heboh nih sudah. Saya terima ini gara-gara saya berdebat dengan yang bersangkutan kan. Nah, ini juga kan bisa dilakukan investigasi dan saya kira harus ada otot politik untuk bisa membuka ini. Kalau nggak ada otot politiknya udahlah omong-omong semua kita. So kalau hanya Tapi, pendekatan iya. MK, Iya. kan mereka terbatas dengan Iya. ranah yang sudah terdesain ya. Ya, tapi agak terbantu nanti MK jika dia terbuka kalau misalnya ada gerakan politik konvensional, Ya, gerakan angket khusus konvensional dan berbagai pola gerakan yang lain. Tapi itu pun kita tetap memperkuat pendekatan politik konvensional tadi. Saya bahkan mengatakan begini, Bang. Saya mengajukan permohonan ke MK dengan list 2000 kecurangan. Oke? 2000 kecurangan. Misal, Oke. MK bisa nggak buktikan itu benar atau salah? Hmm. Gimana caranya? Nggak mungkin klaim kecurangan yang 2000 itu dikatakan, ini tidak relevan, ini tidak relevan, ini tidak relevan semua. Hanya untuk menghindari tanggung jawab. Kan sesuatu itu kan berkaitan. Sebagai contoh misalnya, concern kita kepada pencoblosan dan penghitungan. Enggak begitu. Kalau TSM itu sudah dari hulunya. Iya. Ya kan? Mulai dari rencana kampanye Kodari Jokowi Prabowo ya kan? Jokpro. Kalau awalnya kan di Jokpro itu kan. Jokowi Prabowo. Terus tiga periode. Ya. Kemudian perpanjangan masa jabatan. Baru kemudian Paman Usman kan? Macam-macam kan perencanaannya. Kemudian Ada keterlibatan macam-macam. Hilirisasi pelanggaran. Ya ini kayaknya ya. Hilirisasi juga. Tapi bukannya kalau- itu makan waktu ya, ya. Mas? Kenapa? Dan ini Angket itu bukannya itu membutuhkan makan waktu waktu cukup lama. dan mohon maaf kalau Iya. saya 15 tahun di politik 2 kali, 2 periode menjadi anggota DPR. Saya ini bukan pesimis, tapi ini justru membakar semangat ya. Kalau angket tuh nggak benar-benar dikawal, aduh, Masuk angin. sangat masuk angin. Tapi Sangat begini, masuk angin. begini. Dan hasilnya juga gitu-gitu aja. Iya, gitu. bukan kita jangan berharap hasil akhirnya karena hasil Oke. akhirnya itu nanti bisa lama sekali. Oh, iya. Prosesnya Seperti berarti. angket Pelindo dulu yang nggak jelas Atau tuh, Senturi. Pelindo 2 Senturi, ya ya. kan Senturi. Kembali lagi ke Tapi hukum, proses pemeriksaannya itu kita harapkan terbuka. Ya. Kan begitu. Nah, dari sana kita tahu ternyata ada hal-hal yang bisa membuat publik kemudian tahu dan itu bisa senjata untuk di MK. Dan hakim MK mudah-mudahan nonton juga. Karena gini, kalau hakim MK mendasarkan kepada hanya hal-hal yang mikro, tidak berpikir makro, Kuantitatif tadi. ya, itu nggak mungkin bisa. Contoh beginilah, paling gampangnya. Kita tes TSM. Anda yakin nggak bahwa pemilu ini curang? Yakin. Oke, satu masuk pintunya. Kedua, yakin nggak bahwa digerakkan oleh struktur kekuasaan dalam hal ini istana Jokowi? Yakin. Kan cawe-cawe dia. Ya. Yakin. Ya. Masuk berarti terstruktur. Paling tidak. Kita bicara besaran makronya. Yakin nggak ini sistematis well planned? Indikatornya apa? Bansos. Ya kan? Money politics. Gerakan para menteri. Aparat yang bisa terlibat. Pemanggilan aparat desa dan lain sebagainya. Oh berarti ini well planned. Ya. Well organized, sistematis. Nggak main serabutan aja. Oke, kalau sudah sistematis begitu, ya pasti masif. Ya. Bansos itu sendiri kan masif. Tidak hanya di angkanya besar Iya. 400 triliun. Tidak hanya di tempat beliau di daerah Yogyakarta sana. Dan Di mana? Bantul sana enggak. harus dibuka Bansos perspektif itu baru iya. ya. Jangan terjebak dengan Iya. yang misalnya masif itu kan pendekatan nominal Iya. 50%. Bukan itu isunya. Iya. Isunya adalah memang terjadi TSM. Nah, jadi misalnya satu klaster yang memang perlu diangkat lagi ada soal politisasi anggaran dan politisasi pangan, yaitu PKH, Ya. BLT, dan Bansos. Jadi menurut ahli sosiologi UGM, salah seorang profesor, ada memang relasi antara bantuan itu, sosial itu, bansos dengan perilaku politik. Itu loh, dan menurut soal ahli psikologi politik juga, bahwa political behavior itu juga
itu terpengaruh sedemikian rupa lah. Jadi ini 500 triliun. Kalau saya sih belum pernah terjadi ya. Bang Isan, kalau Bahkan tidak ada COVID lagi. Sebagai Tidak masyarakat kedaruratan. sudah di Basis politik lagi. ketentuannya tidak ada. Saya sih berharap ini selesai dengan bagus gitu ya. Selesai dengan bagus itu terbongkar semua gitu. Tapi terus terang saja Bang Refri, Mas. Saya harus mendorong itu atau teman-teman sebenarnya yang nanti menjalankan angket ini jangan sampai kayak angket-angket biasanya itu. Angket-angket biasanya nanti ujungnya juga gitu-gitu aja. Harus dikawal. Iya, dijaga, tapi saya sangat setuju tadi pendapat Bang Refri. Di tengah-tengah angket itu ada proses pemanggilan, ada proses kemudian siapapun juga yang terlibat dipanggil. Nah, itu menarik. Cuman ya, sekali lagi moga-moga kalau angket ya tadi bisa masuk jalan, ya itu bagus. Tapi ya teman 03 nih emang harus jadi leader gitu loh. Gitu. Jangan ditunggu, Bang. Iya, jangan nomor-nomor. Secepatnya, Bang. Satu pertanyaan terakhir ya. Oke, siap. Mau, Mas. Kita salah dari tadi tidak menyilakan beliau-beliau ini minum. Saya karena waktu saya minum terus sudah habis. Jadi yang belum sempat silakan deh. Daripada saya merasa berdosa juga nih. Apalagi nanti udah terlanjur bubar lah ini. Pertanyaan terakhir, mungkin buat Bang Firman kali ya. Ini sebenarnya ujungnya mau kemana nih hasil yang ditargetkan nih dengan angket ini? Kalau jadi PDIP jadi leader untuk bergulirnya angket di DPR. Pembatalan hasil pemilu kah? Dihitung suara ulang atau apa nih Bang? Banyak formulasinya ya, artikulasi. Tetapi secara prinsip politik hukum konstitusional, jikalau misalnya premis kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia menduga betul dan sudah menyatakan betul bahwa ini tidak hanya sekedar pelanggaran terstruktur sistematis masif, bahkan pelanggaran konstitusional dengan istilah kami tadi hilirisasi, maka sebetulnya pendekatannya adalah bahwa memang ini bermasalah pemilunya pilpres sehingga memang pilpresnya ditolak. Nah, penolakan ini kan tentu juga ada dasar-dasar argumen, ada saluran itu, tapi prinsip dasarnya itu. Nah, yang kedua bisa juga menyentuh soal misalnya kalau berkaitan dengan MKRI dan KPURI, MK dan DKPP soal akurasi, soal keabsahan pasangan calon. Nah, yang ketiga oleh karena itu maka tentu ada apakah nanti formulasinya pemungutan ulang secara merujuk atau misalnya pemilu ulang dalam konteks ini pilpres. Nah, pernah terjadi level bawah, pernah. Misalnya di beberapa tempat kan hanya kan pendekatannya berbeda. Kalau MK mengambil jalan baru, terobosan hukum yang lebih terbuka, maju dan progresif, nanti bisa dikoreksi oleh Bung Refli lah ya. Ada dua isu. Ada karena memang pilkada yang bermasalah, lalu rekomendasi MK adalah yaitu mendiskualifikasi, kemudian malah menetapkan langsung. Kita boleh berdebat dalam konteks itu, tapi pesannya adalah bahwa MK melakukan itu. Artinya bahwa bisa ada terobosan. Kalau ada yang mengatakan terikat dengan template itu menurut saya itu tidak terikat lah, karena MK yang berbasis pada independensi untuk mencari keadilan kebenaran harus menemukan hal-hal yang baru demi untuk kedaulatan rakyat. Nah, oleh karena itu maka ada juga isu misalnya pendekatannya yaitu karena nggak memenuhi kualifikasi. Misalnya ada di Bovendigul, kemudian juga ada yang di NTT karena ketahuan warga negara Amerika. Itu loh. Jadi itu. Nah, oleh karena itu maka 3 poin ini misalnya menolak pemilu dalam hal pilpres, kemudian yang kedua soal keabsahan yang sesungguhnya pasangan calon, terutama yang memang bermasalah. Bukan firman YDL yang menyatakan bermasalah. Memang pesan etik MK itu dan DKPP jelas kuat betul. Kemudian yang ketiga tentu harus diulang. Itu dengan formulasi pengulangan ini bisa dalam bentuk misalnya pemungutan suara ulang menyeluruh atau di beberapa tempat yang meluas, atau bisa saja menggunakan diksi, frasa atau formulasi misalnya pemilu, pilpres, ulang seterusnya. Saya tambahin sedikit. Tapi jangan panjang-panjang, Bang. Ya. Jadi doktrin ya, jurisprudensi bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator, itu sudah terjadi ya. Jadi mahkamah kalkulator sudah dibatalkan sejak Pilpres pertama 2004 ketika Wiranto dan Salahuddin Wahid mengajukan permohonan. Pada waktu itu putusan MK tidak hanya kuantitatif, menolak klaim kecurangan di 26 provinsi pada waktu itu, tetapi juga kualitatif. Di situ ada soal IT dan lain sebagainya. Jadi
Kenapa begitu? Karena MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Dan kalau kita bicara konstitusionalitas pemilu, tidak cukup di bawah TSM-nya Bawaslu. Karena TSM-nya Bawaslu itu hanya pelanggaran administratif oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu secara langsung. Tapi mana bisa menguak misalnya hal-hal yang lebih substantif, keterlibatan aparat, keterlibatan istana dan lain sebagainya. TSM yang lebih ke taraf pelanggaran Intinya adalah konstitusional. bahwa pemilu itu tidak berlangsung secara konstitusional atau tidak berlangsung secara luber dan jurdil karena sebab-sebab yang signifikan ini. Nah, di MK itu untuk demi melindungi pemilu yang jujur dan adil, maka dia bisa ekstensif untuk memeriksa hal-hal yang barangkali tidak akan mampu dilakukan oleh Bawaslu. Karena itu, menurut saya, yang mengatakan MK tidak bisa TSM lagi, pasti belajarnya baru bab 1. Itu kan 2004 ya Bang ya, ketika MK masih Guardian of Constitution. Oh, sampai sekarang. Bukan family ya? Guardian of Family. The Guardian of the Constitution itu di atas kertasnya. Dia the Guardian of the Family. The J Family. The J Family. Bang Refli, kayaknya seru banget ya. Seru, tapi 1 jam nggak cukup. Nggak cukup kayak gini. Jadi saya harus bilang terima kasih nih kepada Bang Firman, Mas Roy, Bung Refli untuk memberikan pencerahan lebih kepada kebanyakan orang tentunya. Meskipun pastinya kita pengen lebih panjang lagi ya Bang. Jadi Sobat DN, tonton terus program kami di Diskursusnet. Selain Mimbar Bebas, ada juga beberapa program lainnya yang tidak kalah menariknya seperti Bang Eksnapi ya? Bang Eksnapi, Open Minded, dan gitu satu kan, lagi, dan Setirin aja. Terima kasih Bang. Baiklah, Sobat DN, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan nggak berapa lama lagi ini akan lebih ketahuan nih. Ujung wacana nih jadi apa enggak gitu kan. Tanggal 4 Maret akan dimulai masa persidangan DPR. Gitu aja dulu. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.